berjumpa lagi di HMPA pada hari ini bersama Kakak Rahel. Oke adik-adik, seperti biasa dong, supaya lebih semangat kita mau nyanyi dulu 2 lagu bebas. Yang pertama, gimana kalau lagu Yesus di dalam rumahku senang-senang lah gitu ya. Nanti yang kedua kalinya pakai bahasa Inggris, When Jesus in the Family. Oke adik-adik, terus yang kedua, gimana kalau tangan kanan, tangan kiri, dua bata nyanyi lagu gitu. Yuk nyanyi pakai berdiri, kita mau menyanyi. Ayo adik kita nyanyi, senyum. Sekarang kita mau nyanyi dari Kidung Ceria. Judulnya itu Kami Sebagai Anak-anak. Kita nyanyi lagi adik-adik ya, lebih semangat. Kita menyanyi lagi adik-adik, Kami Sebagai Anak-anak. Jangan lupa tersenyum memuji nama Yesus. Sekarang kita mau masuk nih ke ibadah IHMPA-nya. Berarti kita harus doa dulu. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, jangan ngintip-ngintip ya. Kita mau berdoa, sikap doa yang baik sama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena berkat Tuhan Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari tadi dengan tubuh kuat dan sehat dan siap menjalani IHMPA. Ya Tuhan Yesus, meskipun hanya secara virtual, tidak bisa bertemu langsung, kiranya tidak mengurangi sukacita kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke adik-adik, kita menyanyi lagi nih, Aku Bersukacita. Berarti nyanyinya harus bersukacita, tersenyum, semangat.
renungan firman Tuhan. Kita berdoa dulu lagi ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang kita mau membaca Alkitab ya. Siapkan Alkitabnya, didampingi oleh Mama dan Papa ya. Selamat membaca Alkitab adik-adik. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 107 yang berjudul Nyanyilah syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik yang manis, cantik, ganteng? Semoga semuanya sehat ya. Oh iya, baru minggu lalu ya kita ketemu di perayaan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang udah ketemu lagi di GHMPA. Nah adik-adik, tadi kan udah baca tuh Alkitabnya dari mana? Dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Nah, tapi sebelum Kakak Rahel menceritakan firman Tuhan pada hari ini, Kakak Rahel mau ajak adik-adik yang manis untuk bernyanyi lagi yuk. Tadi lagu yang bersyukur pada Tuhan, karena ada hubungannya sama firman Tuhan pada hari ini. Jadi nyanyi lagi yuk, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, sudah nyanyi tuh lebih semangat lagi. Sekarang kita masuk ke mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar nih? Oke, kita segera mulai ya adik-adik. Oke, jadi firman Tuhan hari ini tuh ada hubungannya sama tadi lagu tadi. Bersyukur kepada Tuhan. Tuh ada hubungannya tuh adik-adik. Apa hubungannya kak? Jadi kakak mau cerita dulu ya tentang zaman dahulu kala. Oke adik-adik. Jadi pada zaman dahulu kala, adik-adik kalau bahasa Israel kan sering dengar tentang bahasa Israel, yaitu bangsa pilihan Tuhan. Jadi bangsa Israel itu adik-adik pernah dibuang ke yang namanya Menara Babel karena mereka berdosa sama Tuhan Yesus. Tapi saat mereka sudah bebas, mereka mau menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah saat perjalanannya itu nggak deket adik-adik, jauh banget, nggak kayak dari rumah cuman ke mall doang. Oke, jauh banget adik-adik, dan mereka bangsa Israel harus berjalan kaki. Jadi nggak naik motor, nggak naik mobil, nggak naik ojek atau apa, mereka jalan kaki adik-adik. Jadi bayangkan tuh adik-adik, mereka bangsa Israel capek
capek banget, lelah, dan akhirnya mereka mengeluh lapar, aus. Mereka tuh harus melewati padang gurun. Adik-adik tahu padang gurun nggak? Padang gurun tuh yang coklat, yang panas banget, terik banget. Jadi mereka lapar, mereka haus, mereka capek. Terus akhirnya Musa, pemimpin mereka yang diutus Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, gimana nih bangsa Israel kelaparan, haus, tadi perjalanan masih sangat jauh Tuhan Yesus. Jadi Musa berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Lalu akhirnya Tuhan Yesus yang begitu baik pasti mengabulkan doa anak-anaknya yang meminta kepada Tuhan. Akhirnya langsung deh Tuhan Yesus mengirimkan burung, namanya burung puyuh, ke bangsa Israel untuk mereka masak dan mereka makan. Lalu nggak sampai situ doang adik-adik, besok paginya Tuhan Yesus mengirimkan lagi yang namanya roti mana, yang rasanya itu kayak madu, jadi manis, enak banget adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengirimkan mereka roti. Tadi burung puyuh dikirimkan sama Tuhan Yesus, roti juga, air juga. Jadi akhirnya bangsa Israel seneng, bahagia, udah kenyang, udah nggak haus lagi, dan mereka akhirnya bersemangat lagi untuk melanjutkan perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus nggak cuma menolong Musa doang, nggak cuma menolong bangsa Israel doang, tapi Tuhan Yesus pasti menolong semua anak-anak Tuhan, menolong adik-adik, menolong kakak Rahel, menolong papa mama, bahkan menolong semua orang adik-adik, asalkan kita mau meminta lewat doa, ya adik-adik. Nah, sekarang bakal mau tanya nih, adik-adik bisa nggak makan setiap hari? Coba, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kak? Oh bisa, oke bisa makan setiap hari. Terus kalau adik-adik lagi haus nih, abis main, abis lari capek, haus, bisa nggak langsung minta ke papa mama? Langsung dikasih ke air minumnya? Dikasih nggak? Dikasih, puji Tuhan dikasih. Terus misalnya adik-adik kalau mau pergi jalan-jalan sama papa mama, misalnya ke mall atau ke sekolah atau kemana, naik apa adik-adik? Naik mobil, atau ke jalan kaki? Naik apa adik-adik? Oh, ada naik motor, ada naik mobil, ada naik sepeda juga. Oke, berarti nggak ada jalan kaki ternyata ya. Nah, adik-adik pernah nggak memikirkan tentang mereka? Ya adik-adik, kalau ada adik lagi jalan sama mama tuh, terus melihat di jalanan, melihat mereka ada anak kecil yang sedang bekerja keras untuk mencari uang untuk bisa makan, untuk bisa minum, terus juga mereka tidurnya di jalanan adik-adik yang tempatnya keras, terus mungkin gerah, mungkin banyak nyamuk, sedangkan adik-adik bisa puji Tuhan tidurnya di kasur yang empuk sama mama, sama papa. Terus juga mereka mengemis adik-adik meminta uang kepada yang punya uang untuk mereka apa? Hanya untuk bisa makan, untuk bisa minum, untuk bisa memberikan uang kepada keluarga mereka yang menunggu di rumah. Jadi adik-adik sebagai anak Tuhan yang baik harus bersyukur karena bisa makan, bisa minum setiap hari, bisa sekolah, bisa jalan-jalan sama keluarga, bisa tidur tempat yang enak. Jadi adik-adik, kalau adik-adik harus selalu bersyukur. Adik-adik kalau melihat tadi anak-anak yang tadi, harus bisa mendoakan mereka juga, dan juga jika bisa minta sama mama papa tolong dong kasih berkat ke mereka supaya mereka bisa makan. Jadi adik-adik harus bersyukur, mendoakan mereka yang membutuhkan, peduli sama mereka, dan selalu berbuat baik sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Oke adik-adik, semoga adik-adik lebih paham dan mengerti sekarang, dan tentu saja selalu bersyukur, jadi orang baik, dan selalu berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, semoga adik-adik bisa mengerti ya. Oke, cukup sekian renungan firman Tuhan dari kakak Rahel. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah nih dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini Kakak Lisa ingin menceritakan
kisah Alkitab. Tapi sebelumnya Kakak Lisa mau minta dong adik-adik yang ada di rumah nih, duduk yang manis dulu. Yuk duduk yang manis. Udah? Oke, kita mulai ya. Nah, kali ini Kakak Lisa ingin menceritakan ceritanya ya. Jadi pada dahulu kala ada sekelompok orang, yaitu bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini mereka habis dari tanah Kanaan. Mau kemana sih mereka? Mereka ternyata mau ke kampung halamannya di Yerusalem. Nah, mereka itu harus berjalan melewati padang gurun. Nah, ternyata di tengah perjalanan mereka nih, mereka kehabisan makanan dan minuman dan menyebabkan mereka itu jadi lapar dan juga jadi haus karena sudah tidak ada makanan lagi dan juga di sekitar mereka padang gurun, tidak ada makanan atau sumber air. Jadi mereka kelaparan nih adik-adik. Nah, akhirnya nih bangsa Israel berdoa dan juga memohon kepada Tuhan untuk memberikan mereka pertolongan. Pertolongan supaya mereka bisa lagi makan dan juga minum. Ternyata Tuhan itu mendengarkan doa mereka. Tuhan akhirnya memberikan jalan nih kepada bangsa Israel ke sebuah kota. Ternyata di dalam kota itu, tahu nggak adik-adik, banyak makanan dan minuman. Akhirnya bangsa Israel ini, mereka semua makan sampai kenyang dan juga minum sampai mereka lega. Nah, Tuhan langsung kan menjawab doa bangsa Israel ini dan akhirnya mereka pun tertolong. Nah, dari cerita tersebut, apa sih yang ingin kita pelajari adik-adik? Nah, dari cerita tadi tuh, Kakak Lisa ingin ternyata kita itu diajarkan untuk selalu bersyukur. Kakak Lisa, adik-adik yang ada di rumah, papa mama. Kenapa sih kita harus bersyukur? Karena tahu nggak adik-adik, Tuhan itu baik. Dia itu mau mendengarkan doa kita dan menolong kita. Kenapa sih Tuhan itu baik? Kebaikan Tuhan itu tahu nggak adik-adik? Kebaikan Tuhan itu kekal selama-lamanya, kekal dari turun-temurun, nggak cuma saat bangsa Israel kelaparan dan kehausan saja, tapi sampai kini dan sampai selama-lamanya Tuhan akan selalu memberikan kebaikannya kepada kita. Tuh. Lalu, bagaimana sih kita menunjukkan merasakan kebaikan Tuhan itu? Yang pertama nih adik-adik, kalau misalnya ada teman adik-adik, ada yang sakit, dia tidak bisa dijenguk karena sedang diisolasi COVID-19, adik-adik bisa loh dengan memberikan bantuan makanan dan minuman kepada mereka. Dan yang kedua, misalkan nih adik-adik sudah mendapat makan dari papa dan mama, adik-adik juga harus bersyukur nih atas makanan yang telah diberikan dan dimakan sampai habis ya. Dan juga adik-adik, kalau misalnya nih adik-adik sedang mendapat kesulitan atau adik-adik sedang kesulitan, adik-adik bisa loh meminta berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan itu yang baik itu akan memberikan kita selalu jawaban supaya masalah adik-adik bisa selesai dan juga Tuhan mau pasti bersedia untuk memenuhi kebutuhan kita semua adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik, kalau adik-adik di rumah, Kakak Lisa, adik-adik, papa mama juga harus senantiasa percaya kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, selain itu juga Tuhan itu pasti mau menolong kita saat kita sulit, saat kita membutuhkan pertolongannya. Jadi adik-adik harus ingat ya,
Kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik, papa mama, dan semuanya yang ada sekarang ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah! Selamat hari Minggu adik-adik, bertemu lagi dengan Kak David di kelas Tanggung. Ya, tadi kita sudah membaca dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya kakak mau nanya kepada kalian, kalian pernah merasakan kelaparan dan kehausan tidak? Dan pada saat itu, kalian tidak menemukan makanan dan minuman untuk kalian konsumsi. Apa yang kalian lakukan? Ya, pertanyaan itu berhubungan dengan pembacaan kita pada hari ini, yaitu tentang bangsa Israel yang dapat keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, menuju tanah perkampungan mereka, yaitu Yerusalem. Pada ayat 1-3 mereka sangat bersyukur karena Tuhan senantiasa beserta mereka untuk membebaskan diri mereka dari tanah perbudakan tadi, tanah perbudakan Mesir, sehingga mereka dapat pulang ke kampung mereka ke Yerusalem. Nah, ayat 4-5 mereka berjalan untuk kembali pulang ke Yerusalem. Di ayat 4 itu mereka mengembara di padang belantara dan mereka tidak menemukan kota yang berisikan orang. Jadi kota itu sepi adik-adik. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nah, pada saat mereka terus berjalan, mereka merasakan kelaparan dan kehausan. Dan pada saat itu juga makanan dan minuman yang mereka bawa dari tanah perbudakan tadi, mereka sudah habis adik-adik. Jadi mereka sangat merasa kelaparan dan kehausan. Sehingga di ayat 6 ini mereka berseru-seru pada Tuhan. Mereka meminta pertolongan pada Tuhan agar mereka dapat disertai dan diberikan makanan dan minuman untuk mereka dapat kembali melanjutkan perjalanan mereka ke Yerusalem. Nah, di ayat ke-7 ini tadi setelah mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka. Nah, di sini di ayat 7 dibawanya mereka ke jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Nah, Tuhan menjawab doa-doa bangsa Israel. Tuhan membawa mereka ke jalan yang lurus dan menemukan kota yang berpenghuni ya, atau ada orang yang adik-adik. Jadi mereka menemukan makanan dan minuman untuk mereka makan untuk melanjutkan perjalanan pulang mereka ke tanah Yerusalem. Nah, di ayat 8-9 ini mereka mengucap syukur adik-adik, mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan selalu beserta mereka dalam keadaan apapun. Tadi dalam keadaan lapar, haus, mungkin ada yang sakit, Tuhan selalu beserta dengan mereka bersama dengan bangsa Israel. Jadi setiap pergumulan atau masalah yang kita hadapi, kita bawa semuanya dalam doa. Sama seperti adik-adik, kalau kalian merasakan kelaparan, kehausan, atau mungkin sakit, atau sedang ujian, kalian bawa semuanya dalam doa. Tak lupa juga kalian harus berusaha ya adik-adik, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Jadi kalau kalian menghadapi suatu permasalahan, suatu kesalahan, kalian bawa semuanya dalam doa dan pastikan kalian percaya bahwa Tuhan menjaga kalian ya adik-adik. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan firman kita yang mengajarkan bahwa kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan susah maupun senang, kita harus tetap bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Nah tadi kan pertanyaan kakak di awal tuh tentang bagaimana kalau kita merasakan kelaparan dan kehausan, apa yang kalian lakukan. Nah adik-adik, kita harus merasa bersyukur adik-adik, karena banyak teman-teman kita yang tidak dapat makan dan minum seperti kita, yang dapat tersedia oleh orang tua kita. Nah banyak teman-teman kita yang di luar sana yang tidak dapat makan dan minum seperti kita ya adik-adik, karena mungkin kondisi perekonomian keluarga mereka yang sedang tidak baik adik-adik. Karena COVID ini pasti banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang tua kita kehilangan pekerjaan, sehingga mereka tidak
dapat memberikan makanan dan minuman kepada anak-anak mereka. Jadi adik-adik tetap bersyukur ya, tetap mendoakan orang tua kalian, tetap memberikan kasih sayang kalian kepada orang tua kalian, karena orang tua kalian selalu ada untuk kalian. Sama seperti Tuhan selalu ada untuk kita adik-adik. Jadi hormatilah ayah dan ibumu ya adik-adik. Nah, adik-adik, tak lupa juga kalau kalian keluar rumah tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan ya adik-adik. Apabila kalian tidak ada hal yang penting untuk keluar rumah, lebih baik kalian di rumah adik-adik. Adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membuat ini nih adik-adik. Pertama-tama kita akan siapkan alat dan bahannya dulu nih. Nah, yang pertama kita butuh kertas origami berwarna merah, 1 lembar saja, kertas asturo ukuran A4, terserah adik-adik mau warna apa aja. Kemudian gunting, lem, dan spidol. Oke adik-adik, begini nih caranya. Oke adik-adik, cara yang pertama kita siapkan spidol sama kertas asturo. Nah, kemudian kita siapkan nih adik-adik, kita pakai tangan kita ya, pakai tangan kanan dan tangan kiri. Yang pertama kita akan pakai tangan kanan dulu ya adik-adik, tangan kanannya adik-adik. Nah, kemudian ditempel di kertas asturonya. Setelah itu kita cetak nih adik-adik seperti ini. Dicetak. Kalau sudah tangan kanannya kita ke tangan kiri adik-adik. Kemudian kita taruh di sebelahnya tangan kirinya, kemudian kita cetak lagi nih adik-adik. Seperti ini nanti hasilnya adik-adik. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita gunting. Nih, kita gunting dulu adik-adik. Nah adik-adik, kalau sudah digunting akan jadinya seperti ini nih adik-adik. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita siapkan kertas origami yang berwarna merah tadi. Ini kita kita singkirkan dulu sebelah sini ya. Nah, kemudian kita pakai di belakangnya yang berwarna putih. Nah, kita akan membuat love seperti ini. Nah, kita gambar nih di belakangnya bentuk hati seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan gunting. Nah, jadinya akan seperti ini nih adik-adik. Nih, hatinya seperti ini. Kalau sudah, kita akan tempel di sini. Ini kan kita tadi udah punya nih tangannya. Kita akan tempel. Sebelumnya kita lipat dulu nih adik-adik kalau mau lebih mudah. Hatinya kita lipat dulu. Seperti ini. Kalau sudah adik-adik, nih, ini kan ada tengahnya nih. Kita akan kasih lem di tengahnya aja nih adik-adik. Nih, kita akan kasih lem di tengahnya. Nah, ini kita akan tempel di bagian tengah sini nih. Di belakangnya ya adik-adik. Tempelnya di bagian tengahnya saja, tengah hatinya. Nah, kalau sudah, kita pas-pasin ya adik-adik bagian tengahnya agar bisa dilipat nanti. Nah, kalau sudah jadinya kan seperti ini deh. Nah, setelah ini kita singkirin dulu semuanya. Nah, kita akan tulis di tengah bagian tengahnya ini, aku mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mazmur 107 ayat 1-9. Nah, jadinya akan seperti ini nih adik-adik. Nah, ini bisa dilipat, kemudian dibuka. Nah, mudah kan adik-adik? Nah, adik-adik, jangan lupa ya adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai aktivitasnya, adik-adik jangan lupa berfoto sama aktivitasnya. Setelah itu, fotonya adik-adik bisa kirim ke email
pelkat PA atau kirim ke WA kakak-kakak layan yang adik-adik kenal ya. Oke adik-adik, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, mereka sudah mendengar tuh firman Tuhannya tentang bersyukur. Makanya sekarang kita mau nyanyi lagi adik-adik dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Masuk ke doa syafaat adik-adik ya. Sekarang doa yang baik, ingat mau ngomong sama Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa merasakannya hingga sampai saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda virus COVID-19. Pulihkan bangsa kami dari segala penyakit dan virus. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintah. Ya, berikan mereka selalu kesehatan dan berikan mereka juga jalan keluar agar COVID-19 cepat hilang dan kami dapat beraktivitas kembali. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dilanda bencana alam, yang ada di NTT maupun NTB, berikan mereka kekuatan penghiburan dan cukupkan kebutuhan mereka. Dan biarlah kehidupan mereka cepat pulih kembali. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, pagi ini aku mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, terutama gereja kami GPIB Gloria, Bekasi, dan pelkes-pelkes yang ada di Indonesia. Berkati semua jemaat, para majelis, pelkat-pelkat, dan semua pendeta yang melayani di gereja kami ini GPIB Gloria. Tuhan, berikan mereka kekuatan iman, kesehatan jasmani dan rohani, agar mereka bisa terus melayani dan memuji Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati juga rekan-rekan kerja yang ada di GPIB Gloria, yang membantu menopang pelayanan gereja secara virtual. Berkati juga kakak-kakak layan, mulai dari PA, PT, dan GP, agar kami semua anak-anak muda bangsa bisa menyebar kebaikan dan bisa membawa bangga nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama tangan-Mu saja kami berdoa, Tuhan dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di rumah sakit maupun yang di rumah. Ya Tuhan, berkatilah obat-obatan yang mereka minum agar berguna bagi kesehatan mereka. Ya Tuhan, juga berkatilah para dokter yang sedang merawat pasien-pasien. Dan juga berkatilah kami dari pandemi virus corona, agar kita tidak terkena. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa dari anak-anak-Mu, dengar dan kabulkanlah akan doa mereka. Pada rangkaian doa syafaat ini, kami juga berdoakan untuk pendidikan adik-adik kami Tuhan, yang mereka pada saat ini masih tetap sekolah online Tuhan. Berkatilah mereka dalam pelajaran mereka dan pendidikan mereka di dalam rumah Tuhan. Berikanlah mereka selalu kesehatan dan kekuatan untuk mereka dapat belajar dengan baik Tuhan. Dan berkatilah adik-adik kami supaya mereka menjadi anak-Mu yang takut akan Engkau dan dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka. Dan juga kami berdoa bagi janda duda, fakir miskin Tuhan. Engkau berkatilah mereka Tuhan, bagi mereka yang kekurangan Engkau berikan kelebihan kepada mereka. Dan bila Tuhan jadi Bapa atas segala Bapa bagi mereka yang telah kehilangan keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga mereka seperti Engkau menjaga kami Tuhan, dan berkatilah selalu kami dalam keadaan apapun Tuhan. Biarlah kami tetap bersyukur dalam segala hal yang kami lakukan, baik dalam keadaan susah maupun senang. Tuhan selalu tetap berada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dengar dan kabulkanlah doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Siapkanlah persembahan kita, dan kakak minta tolong kalian memberikan persembahan kalian kepada orang tua kalian, agar orang tua kalian dapat memberikan langsung kepada gereja. Dan kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Masuk ke doa persembahan. Yuk sama-sama kita semua berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, semoga berguna untuk semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, telah sampai nih di penghujung IHMPA pada hari ini. Tapi sebelum kita pulang, pastinya kita mau bernyanyi lagi adik-adik ya. Bernyanyi dari Oh Berkati Kami. Adik-adik, sekarang kita semua sudah ada di penghujung ibadah. Sebelum kita berpisah nih adik-adik, yuk kita semua berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang mengintip. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah IHMPA hari ini. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu untuk kakak-kakak layan yang telah memberitakan firman. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak layan dapat adik-adik pahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya senantiasa Tuhan memberkati supaya adik-adik juga bisa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik dan kakak-kakak sehari-hari. Kiranya doa ini Tuhan mau dengar. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Dadah.